Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Febri-Sonia, calon guru penggerak angkatan 11, asal SMP Karya Bangsa, Kota Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada sebuah kutipan dari Bob Talbert yang mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan tersebut menggarisbawahi pentingnya mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan hidup yang lebih dari sekedar pengetahuan akademis. Dalam proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, hal ini mengarah pada pengembangan keterampilan sosial emosional dan pemahaman moral yang sangat penting bagi perkembangan holistik siswa. Ketika pemimpin atau pendidik mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab, mereka menciptakan budaya yang mendukung dan saling menghargai. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan mengedepankan pengambilan keputusan yang berfokus pada nilai-nilai. Ini termasuk menciptakan ruang untuk diskusi etis, mengajak siswa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan contoh teladan. Selain itu, ada juga kutipan dari George Wilhelm Friedrich Hegel yang mengatakan, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan dari Hegel tersebut menekankan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan perilaku etis seseorang. Dalam konteks proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini, menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Melalui pembahasan kasus dan refleksi etis, kita diajarkan untuk tidak hanya mempertimbangkan hasil dari keputusan, tetapi juga proses dan dampak sosialnya. Ini mencerminkan pemahaman bahwa seorang pemimpin yang baik harus mampu mengambil keputusan yang tidak hanya cerdas secara strategis, tetapi juga etis. Ini juga mengajarkan bahwa tindakan kita harus selaras dengan prinsip moral yang lebih tinggi. Menciptakan pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi pendidikan yang efektif harus menghasilkan individu yang berintegritas, mampu mengambil keputusan yang adil, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memberi contoh dan membangun motivasi, sehingga pemimpin seharusnya mengambil keputusan dengan penuh integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sementara itu, Pratap Triloka mengajarkan harmoni dan keseimbangan, mendorong pemimpin untuk mempertimbangkan dampak keputusan terhadap semua pihak dan menciptakan kolaborasi. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat mengambil keputusan yang tidak hanya efektif tetapi juga etis, serta dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi pengembangan individu dan organisasi. Selain itu, nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita memiliki pengaruh besar terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Ketika nilai-nilai tersebut kuat, mereka akan menjadi panduan moral yang mempengaruhi cara kita mengevaluasi pilihan dan konsekuensinya. Misalnya, nilai-nilai kejujuran akan mendorong kita mengambil keputusan yang transparan. Sementara, nilai empati akan membuat kita mempertimbangkan dampak keputusan terhadap orang lain.
Dengan demikian, nilai-nilai tersebut membentuk kerangka pikir dan sikap kita, sehingga mempengaruhi keputusan yang kita ambil dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sedangkan kaitan antara pembelajaran pada modul ini dengan materi coaching adalah bahwa kegiatan coaching sangat membantu karena adanya proses pendampingan dari coach yang membantu mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Melalui sesi coaching, kita dapat merefleksikan efektivitas keputusan tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam diri kita. Pendampingan melalui coaching ini memberikan ruang untuk berdiskusi dan menggali lebih dalam, sehingga kita dapat memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, sesi coaching sangat berperan penting dalam memperkuat proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Pengambilan keputusan, khususnya pada masalah dilema etika, sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola emosi dan tingkat kompetensi sosial emosionalnya. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik akan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap perasaan dan kebutuhan siswa, serta akan selalu mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Kesadaran ini memungkinkan guru untuk menilai situasi dengan lebih bijaksana, mengedepankan nilai-nilai etika, dan berkomunikasi dengan empati. Selain itu, keterampilan sosial yang baik memungkinkan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak yang terkait. Hal ini penting dalam menjelaskan keputusan yang diambil dan mengapa keputusan tersebut diambil, sehingga mengurangi potensi konflik. Dalam menghadapi dilema etika, guru yang mampu mengelola stres dengan baik dapat berpikir lebih jernih dan rasional. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Selain itu, nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan menjadi landasan dalam menganalisis situasi, membantu pendidik untuk mengevaluasi pilihan dan konsekuensi yang ada. Ketika pendidik menghadapi dilema etika, mereka cenderung merujuk pada prinsip-prinsip yang mereka yakini, seperti kejujuran, keadilan, dan empati. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan perspektif yang konsisten dan mendukung keputusan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai ini tidak hanya membimbing proses pengambilan keputusan, tetapi juga mempengaruhi cara pendidik berinteraksi dengan siswa dan komunitas sekolah. Untuk mencapai pengambilan keputusan yang tepat, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam, melakukan identifikasi nilai-nilai yang terlibat dan dampaknya terhadap semua pihak, melibatkan semua pihak yang terkait, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Selain itu, kita dapat mempertimbangkan alternatif lain yang dapat menjaga integritas moral dan tidak merugikan orang lain. Keputusan yang diambil dengan cara ini dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Saat pengambilan keputusan, tentunya kita akan merasakan berbagai macam tantangan. Tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika meliputi pro dan kontra dari berbagai pihak, yang seringkali membuat kita harus berani memilih keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan etika. Selain itu, mungkin kita akan merasakan keraguan mengenai dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.
Perubahan paradigma di lingkungan sosial seperti meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial menuntut kita untuk lebih mempertimbangkan aspek etika dalam setiap keputusan. Pengambilan keputusan yang baik dalam pendidikan sangat membantu mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid. Dengan mengenali kebutuhan individual mereka, kita dapat menerapkan metode pengajaran yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda. Selain itu, melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan tentang pembelajaran yang akan mereka laksanakan akan menunjukkan bahwa pendapat mereka dihargai. Dengan pendekatan ini, kita dapat mendukung pengembangan potensi unik setiap murid dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Seorang pemimpin pembelajaran yang efektif dalam mengambil keputusan dapat secara signifikan mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberdayakan. Dengan memilih metode pengajaran yang tepat, mengakomodasi kebutuhan individual, dan mendorong partisipasi murid, pemimpin ini membantu mengembangkan keterampilan, rasa percaya diri, dan motivasi belajar. Keputusan yang bijaksana juga dapat membentuk budaya sekolah yang positif, mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan di masa depan, dan berkontribusi pada masyarakat. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul ini menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan etis dan berdampak dalam pendidikan. Modul ini mengaitkan pemahaman tentang dilema etika dan pendekatan yang inklusif dengan modul-modul sebelumnya yang membahas tentang nilai-nilai kebajikan, peran pemimpin, dan metode pengajaran. Secara keseluruhan, keterkaitan ini menekankan bahwa keputusan yang tepat tidak hanya mempengaruhi lingkungan belajar, tetapi juga pengembangan karakter dan masa depan murid-murid. Setelah mempelajari modul ini, saya dapat mengetahui perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Dilema etika sendiri merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi memiliki nilai yang bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Selain itu, saya juga mempelajari 4 paradigma pengambilan keputusan. Pertama, paradigma individu versus kelompok. Artinya, ada pertentangan antara individu melawan kelompok yang lebih dominan atau mayoritas dalam sebuah perkumpulan yang lebih besar. Yang kedua, rasa keadilan versus rasa kasihan. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Paradigma yang terakhir, jangka pendek versus jangka panjang. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, kita dapat menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli.
Prinsip ini digunakan sebagai arah pengambilan keputusan yang akan diambil menuju keputusan yang paling sesuai. Untuk membantu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika atau bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. Langkah yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, kita dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengujian benar salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Langkah selanjutnya, kita dapat melakukan pengujian paradigma benar versus benar, kemudian melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami situasi di mana pengambilan keputusan melibatkan dilema etika dan bujukan moral. Seperti ketika harus memilih antara mendukung keputusan tim atau bertindak sesuai dengan prinsip etika pribadi. Pada pengalaman tersebut, proses pengambilan keputusan lebih didasarkan pada pengalaman dan intuisi, tanpa mempertimbangkan secara sistematis berbagai alternatif dan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih menyadari pentingnya pendekatan terstruktur dalam pengambilan keputusan, seperti menggunakan prinsip-prinsip etika dan langkah-langkah analitis untuk mengevaluasi situasi yang saya hadapi. Saya juga memahami lebih dalam tentang bagaimana emosi dan faktor eksternal dapat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, serta perlunya mempertimbangkan semua sudut pandang orang yang terlibat. Ini memberikan perspektif yang lebih luas dan membantu menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bertanggung jawab. Mempelajari modul ini, ketika saya diharuskan mengambil keputusan, saya cenderung mengandalkan insting dan pengalaman pribadi. Seringkali tanpa mempertimbangkan secara mendalam alternatif dan konsekuensi yang mungkin muncul. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih menghargai pentingnya pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan. Saya akan berusaha lebih cermat dalam menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan menilai dampak etis dari keputusan yang saya buat. Saya juga lebih sadar akan potensi pengaruh eksternal dan bias yang mungkin mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pembelajaran pada modul ini membuat saya lebih yakin dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Sebagai individu, pemahaman tentang pengambilan keputusan yang etis akan membantu saya dalam menghadapi permasalahan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan saya untuk membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan pribadi dan integritas, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi yang sulit. Sebagai seorang pemimpin, pengetahuan ini akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Saya dapat menggunakan pendekatan yang sistematis yang saya pelajari pada modul ini untuk mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan hasil praktis, tetapi juga dampak etis terhadap tim dan organisasi di sekolah. Sekian koneksi antar materi modul 3.1 yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.